wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai listener, selamat datang di The Talks hari ini. Dan apa kabar nih kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya listener. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kavina Cantika Naraswari, selaku moderator di podcast pada hari ini. Dan di sini saya yang akan membawa jalannya The Talks episode keempat dengan bertema narkoba pemicu gangguan mental kesehatan. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian karena sudah bergabung dengan psikolog klinis dari Payung Kalbu, yaitu Kak Mariani. Halo, selamat datang Kak Mariani. Halo, selamat datang juga Kak Vina. Terima kasih ya sudah mengundang. Baik Kak Mariani, sebelum kita masuk ke dalam sesi talksnya nih, listener, mungkin Kak Mariani bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak. Silakan Kak Mariani. Oke, terima kasih Kak Vina. Hai semuanya, selamat siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saat ini saya berprofesi sebagai psikolog klinis alumni Universitas Islam Indonesia. Asalnya saat ini saya berdomisili di Aceh. Terima kasih Kak Vina. Oke, terima kasih Kak. Oh iya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Vina dan teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Kak. Nah, untuk sekarang apa nih Kak kesibukannya? Oke, kesibukan hari-harinya tuh freelance ya. Jadi berdagang, mengisi materi gitu ya, ataupun mengisi seminar. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Kak. Tapi nih Kak, sebelum lanjut obrolannya, kalau listener boleh tahu, apa sih Kak Payung Kalbu itu dan apa peran Kakak di dalam Payung Kalbu itu? Oke, terima kasih. Nah, Payung Kalbu itu merupakan salah satu layanan konsultasi online maupun offline ya, di mana kita di situ bergabung dari beberapa ahli psikolog gitu ya. Ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, dan psikolog bio. Nah, kita juga dari berbagai daerah, ada yang dari Riau, dari Papua, Aceh, dan sebagainya gitu. Jadi kita di sana membuka layanan konseling online maupun offline dan juga menerima berbagai tes, misalnya tes minat bakat, tes IQ, dan lainnya seperti itu. Nah, saya di sana sebagai asosiatif psikologi, jadi sebagai psikolog Payung Kalbu. Oh, gitu ya Kak. Oh iya Kak, kalau listener di sini pengen tahu juga nih soal kasus apa sih yang pernah Kak Mariani tangani selama berada di dalam Payung Kalbu itu? Oke, kebetulan di Payung Kalbu saya belum terlalu lama bergabung ya gitu. Jadi penanganan kasus yang pernah saya tangani itu berkaitan dengan komunikasi, kemudian juga tentang hubungan interpersonal. Wah, listener keren banget ya Kak Mariani ini. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita masuk ke sesi talksnya nih, di mana peranan narkoba memicu terjadinya gangguan kesehatan mental, sebagaimana yang akan dibahas dalam podcast The Talks dengan mengusung tema narkoba pemicu gangguan mental kesehatan. Nah, langsung aja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Kalau aku mau tahu nih Kak, menurut Kak Mariani, bagaimana kondisi mental para pecandu narkoba dan dampak apa yang terjadi terhadap mental itu sendiri Kak? Oke, kondisi mentalnya gitu ya. Nah, sebenarnya begini, kalau saya katakan tadi berkaitan dengan narkoba gitu ya, dengan tema yang kita angkat yaitu narkoba pemicu gangguan kesehatan mental. Kalau kita katakan narkoba sebenarnya dapat menjadi penyebab sekaligus akibat dari tidak stabilnya kondisi mental gitu ya. Jadi sebenarnya kesehatan mental ini sangat besar pengaruhnya dan pada penyalahgunaan narkoba gitu ya. Sebaliknya juga sebenarnya penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu gitu. Jadi kalau kita katakan narkoba itu mengganggu kesehatan mental kita ya Kak, iya benar, tapi kesehatan mental juga dapat menjerumuskan seseorang mengkonsumsi narkoba. Kita ambil contoh kasus ya, ada contoh kasus mungkin Kak Vina dan teman-teman pernah mendengar. Misalnya nih seorang artis gitu ya mengkonsumsi narkoba karena dia mengalami stres karena pandemi COVID seperti itu ya. Nah, akhirnya
Mereka mengatakan bahwa narkoba ini dijadikan sebagai tempat pelarian dari masalah yang sedang melanda. Gitu. Ada kasus yang kedua, misalnya dia mengkonsumsi narkoba, kemudian dia membutuhkan uang untuk membeli narkoba itu. Nah, dia meminta kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak memberi. Akhirnya apa? Muncullah perilaku seperti membakar rumah ataupun dia membuat kekerasan fisik terhadap orang tuanya gitu. Jadi seseorang yang mengkonsumsi narkoba ini banyak sekali dampaknya gitu ya, baik pada diri sendiri, baik pada keluarga maupun pada lingkungannya gitu. Nah, dampak psikologis pada diri sendiri yang pertama yaitu adalah mood instability, yaitu perubahan emosi yang tidak terkontrol tiba-tiba tanpa adanya rangsangan atau alasan yang jelas gitu ya. Karena narkoba akan mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter di otak kita gitu, di otak yang menggunakan narkoba itu. Kemudian ada perubahan perilaku, misalnya contohnya narkoba jenis SLD, dia kan meningkatkan serotonin. Nah, di mana pengguna akan cenderung berperilaku ekstrim atau agresif gitu ya, seperti menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada penurunan fungsi kognitif, misalnya juga sulit berkonsentrasi gitu ya. Kemudian adanya ketergantungan, di mana dia merasa sakit dan berontak ya jika tidak mengkonsumsi narkoba itu gitu. Nah, kemudian dampak lainnya yaitu dia mulai lamban kerja. Biasanya nih kan kita kalau secara normal kan semangat nih kerja ya, kalau tidak terlalu capek kita tidak mudah capek gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang mengkonsumsi narkoba ini bisa aja kerjanya berubah, yang biasanya tidak mudah capek bisa jadi cepat capek gitu ya. Kemudian cara mengerjakannya itu juga waktunya lebih lambat seperti itu. Kemudian dia ceroboh kerja gitu ya, mengalami gelisah gitu. Kemudian adanya hilang rasa kepercayaan diri pada dirinya gitu ya. Kemudian sering berkhayalan, sering curiga gitu ya. Juga biasanya dampaknya itu seperti berperilaku brutal gitu ya, kemudian apatis atau cuek gitu. Nah, kemudian yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya juga terganggu pada sulitnya konsentrasi, kemudian adanya perasaan kesal, tertekan gitu ya. Nah, biasanya juga sering ataupun cenderung menyakiti diri ya, kemudian tidak peduli dengan orang lain gitu ya, sehingga dia sudah antisosial gitu. Wah, jadi ternyata dampaknya banyak banget ya Kak yang dihadapin terhadap mental itu sendiri. Oke deh Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja, boleh ya Kak? Boleh. Oke, kalau kondisi mental seseorang yang menyalahgunakan narkoba dengan jangka waktu yang lama itu seperti apa sih Kak? Oke, dalam jangka waktu yang lama gitu ya, sebenarnya kan dampaknya itu tadi kurang lebih seperti itu ya. Namun kita lihat ternyata dampaknya itu ketika seseorang menyalahgunakan narkoba yang terlalu lama itu bisa mengarah pada kondisi mental seseorang, yaitu mengalami gangguan jiwa juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita bilang gejala gangguan jiwa itu seperti skizofrenia, di mana skizofrenia ini adalah kondisi gangguan jiwa di mana penderitanya mengalami gejala seperti halusinasi, delusi, bicara dan perilaku kacau, kemudian dia menarik diri, emosi datar, kehilangan minat, dan tidak bisa dia nih membedakan mana sih yang nyata dan tidak nyata gitu ya. Jadi hanya dalam pikirannya saja seperti itu, apa yang dia lihat ataupun dia dengar gitu. Jadi sebenarnya juga dia mengalami persoalan mental emosional gitu ya, seperti saya bilang sebelumnya gitu ya. Ada muncul seperti rasa takut, kemudian rasa cemas gitu ya, panik gitu, merasa dikucilkan nih sama orang-orang gitu ya, adanya rasa paranoid gitu ya. Kemudian dia merasa bahwa saya ini dicap nih negatif oleh saudara dan teman gitu, artinya gangguan kognitif seperti itu. Kemudian dia adanya halusinasi gitu ya, halusinasi visual ataupun halusinasi lainnya gitu. Kemudian dia
membenci orang tua dan saudara kandungnya, itu bisa juga ya gitu. Kemudian adanya perasaan ingin bunuh diri gitu ya, dan terputus hubungan dengan keluarganya gitu. Jadi memang sebenarnya ketika seseorang menggunakan narkoba sudah terlalu sering, itu sangat mempengaruhi kondisi mentalnya sehingga menimbulkan ketergantungan itu gitu. Oke nih Kak, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak. Oke, menurut Kakak bagaimana dampak psikis seseorang dengan zat psikoterapika terhadap pemakaiannya, serta efek buruk apa yang terjadi pada jiwa dan mental psikologis remaja? Oke, berarti intinya tadi mental seseorang gitu ya. Ada remaja terutama ya gitu. Oke. Nah, dampaknya itu sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang saya sebutkan tadi ya, terutama pada remaja ya Kak Ina. Jadi biasanya kan kalau remaja ini mengkonsumsi narkoba itu pertama karena pengaruh lingkungan sekitar gitu ya, ataupun rasa ingin coba-coba gitu ya, ingin coba-coba gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Tanda-tanda seorang pengguna narkoba itu kan misalnya hilangnya minat bergaul ya. Jadi remaja itu ketika dia menggunakan salah satu zat narkotika, dia akan hilangnya minat. Kemudian remaja itu kan dalam proses pembelajaran gitu ya, misalnya dia duduk di bangku SMP. Nah itu maka akan berdampak pada penurunnya prestasinya gitu ya. Mungkin selama ini dia berprestasi, anaknya aktif sekolah gitu, tapi ketika dia mengkonsumsi zat itu, maka turunlah penurunan dalam proses pembelajarannya. Dia suka menyendiri anaknya gitu ya, kemudian tidak disiplin seperti itu. Nah biasanya orang yang remaja yang mengkonsumsi narkoba ini juga terganggu ya, yang seperti saya bilang tadi, baik itu fisik ya, kemudian psikisnya gitu ya, maupun perilakunya gitu ya. Biasanya perilaku itu ini anaknya biasanya diam nih, tapi ketika menggunakan narkoba itu dia lebih agresif. Jadi ketika ditegur teman-temannya gitu ya, misalnya temannya hanya menegur seperti biasa aja, cuma nanya sekedarnya aja, tapi dia merasa bahwa itu sangat terganggu gitu, sehingga muncullah perilaku agresif itu tadi gitu. Oke, berarti efek buruknya itu sangat mempengaruhi kehidupannya dia ya Kak? Iya benar sekali. Sebenarnya selain dari untuk dirinya, bahkan keluarga juga iya. Kalau keluarga itu akhirnya apa? Merasa suasana rumah menjadi tidak nyaman gitu ya. Ketentraman juga terganggu gitu. Dimana keluarga resah karena banyak misalnya barang yang hilang atau hancur. Karena kan kalau konsumsi narkoba ini, apalagi remaja gitu ya, kan mereka belum mendapatkan pendapatan gitu ya, pendapatan ataupun ekonomi. Nah biasanya mereka kan meminta uang kepada orang tua. Nah, salah satu ketika seorang orang tua tidak memberikan uang, mereka mencari cara, gimana nih caranya agar aku bisa membeli narkoba lagi. Nah biasanya mereka mencuri barang-barang yang ada di rumah gitu ya, ataupun ketika orang tuanya tidak memberikan uang, dia bisa agresif menghancurkan barang-barang di rumah, sehingga dampaknya itu terhadap keluarga juga sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian dia tidak bertanggung jawab lagi, jadi tidak ada lagi rasa tanggung jawab sebagai anak gitu ya, suka berbohong gitu, kemudian berkasar kepada orang tua gitu. Nah kemudian juga berpengaruh terhadap sekolahnya gitu, dimana anak ini, remaja ini sudah tidak disiplin lagi nih gitu ya, kemudian mengganggu suasana proses belajar gitu, baik pada dirinya ataupun kepada temennya. Kemudian prestasi tadi yang menurun, kemudian suka membolos. Nah biasanya anak narkoba ini juga suka membolos gitu. Nah ternyata masyarakat juga sangat terganggu gitu, dimana mengganggu ketentraman masyarakat gitu ya, membuat kekacauan gitu. Begitu Kak Tina. Oke Kak, setelah kita udah ngobrol banyak-banyak nih, aku pengen tahu gimana sih Kak cara ngobatin kesehatan mental terhadap para pengguna narkoba. Oke,
Caranya yaitu sebenarnya banyak sekali ya tahapannya gitu. Sebelum menyembuhkan, sebenarnya kita berusaha untuk apa dulu nih? Yaitu pencegahan gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kesehatan mental ini kan memiliki peran sangat penting ya dalam kelangsungan hidup kita gitu ya. Jadi perlu kita lakukan upaya pencegahan bukan hanya melalui pemberian informasi seputar bahaya narkoba itu gitu, tapi juga harus memberikan edukasi tentang bagaimana nih individu menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup gitu. Karena rata-rata yang mengkonsumsi narkoba ini biasanya seseorang yang mengalami permasalahan dalam hidupnya, baik itu dalam keluarga ataupun permasalahan dengan teman-temannya. Jadi upaya pencegahan seperti itu tadi tidak hanya meningkatkan kesehatan mental masyarakat, tapi juga dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, kalau misalnya kita katakan gimana nih Kak cara mengobati atau membuka kesehatan mental pada pecandunya yang sudah terjerumus gitu ya. Nah, yang pertama yaitu dukungan keluarga, yaitu support system ya. Jadi keluarga itu sangat penting sekali perannya terhadap individu tersebut gitu. Misalnya kita menemukan teman kita ataupun adik kita ternyata dia mengkonsumsi narkoba. Kita sebagai kakak, sebagai adik ataupun sebagai orang tua mendukung dia. Kita katakan kepada dia bahwa sebenarnya dia ini dalam kondisi tidak baik-baik saja dan membutuhkan penanganan profesional. Kemudian kita ajaklah dia gitu ya, mungkin ke tempat rehabilitas ataupun tempat-tempat yang dimana di kota itu menangani seseorang pecandu narkoba gitu. Nah, jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Yang kedua yaitu konsultasi dengan ahli. Kan kita bawa ini tadi dia gitu ya, kita bawa, kemudian dia di sana dilakukan konsultasi ataupun seperti buka konseling dengan para profesional, misalnya sama psikolog. Pengguna narkoba ini melakukan konseling dengan psikolog ataupun psikiater gitu ya. Biasanya dilakukan dengan wawancara dulu, kemudian dilakukan observasi, kemudian ditambah juga dengan memberikan alat tes seperti itu ya, untuk melihat sejauh mana sih seseorang ini sudah menggunakan narkoba, apakah masih tipe sedang, rendah, atau tinggi. Nah, ketika sudah didapatkan hasil dari tes tersebut ataupun dari konsultasi tersebut, maka biasanya diberikan intervensi. Nah, intervensi ini ahli psikolog juga bisa memberikannya. Gitu. Intervensi apa sih Kak yang kita berikan gitu ya? Sebenarnya intervensinya banyak sekali gitu ya. Banyak jenis intervensi, tapi kita memberikan intervensi itu sesuai kebutuhan si individu yang pengguna narkoba. Misalnya dia ini menggunakan narkoba karena permasalahan dengan keluarganya sehingga mengubah perilakunya, mengubah pola pikirnya. Akhirnya kita apa? Menyelesaikan permasalahan itu, memberikan intervensi. Misalnya intervensi kognitif behavior terapi, di mana yaitu intervensi mengubah pikiran dan perilakunya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kita berikan intervensi. Kemudian bisa juga nih misalnya menulis catatan harian kepada si klien, karena biasanya orang yang tertutup nih ya, yang pengguna narkoba ini misalnya orangnya tertutup gitu, sulit sekali untuk berkomunikasi. Nah, kita bisa memberikan catatan harian, memberikan PR catatan harian kepada dia. Nanti di situ dia bisa mengungkapkan atau mengeksternalisasikan pikirannya, perasaannya, kebutuhannya gitu ya, ataupun ekspresi yang biasanya disimpan untuk ranah internalnya seperti itu. Nah, kemudian biasanya seorang pecandu narkoba itu kan dibawa ke rehabilitas gitu ya, direhab. Di sana juga diberikan terapi-terapi lainnya gitu. Kemudian dalam kehidupan seharinya biasanya seseorang yang pecandu narkoba itu juga diterapkan yaitu olahraga setiap hari seperti itu ya, untuk menjaga kesehatan fisik maupun psikologisnya gitu. Kemudian melakukan aktivitas positif. Jadi ketika mereka direhab di sana itu mereka bukan hanya bukan hanya di kamar aja gitu ya, tapi diberikan aktivitas
apa sih minat bakat dari seorang pengguna narkoba ini. Misalnya si A ini hobinya apa? Menanam. Oh, berarti di sana itu disediakan untuk mereka bagaimana mereka bisa bertanam, bercocok tanam yang dimana hasilnya bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi dilakukanlah aktivitas positif di sana. Ataupun mungkin hobinya melukis gitu. Jadi disediakanlah ya alat-alat lukis di sana gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk penyembuhan kesehatan mentalnya. Memang yang pertama sangat penting tadi itu tadi ya, dukungan keluarga itu sangat penting sekali dalam proses pemulihan kesehatan mentalnya seperti itu. Baiklah, saking jelasnya nih penjelasan yang diberikan oleh Kak Mariani, gak terasa nih Kak, kita sudah berada di penghujung podcast. Nah, gimana nih para listener TikTok? Pastinya banyak banget ya ilmu yang bisa kita berikan oleh Kak Mariani. Dan tentunya semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat ya bagi semua yang mendengarkan podcast ini. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Kak Mariani atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di podcast Demam Trisakti episode keempat ini ya Kak. Sehat dan sukses selalu ya untuk Kak Mariani. Iya, terima kasih kembali Kak Tina. Semoga bermanfaat ya. Oke Kak. Oke, buat teman-teman nih, kita ingetin lagi juga nih buat para listener The Talk. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Demam Trisakti. Dan jangan lupa juga untuk komen kira-kira episode kita next itu bakal bahas apa lagi ya yang seru. Oke, sekian dari saya, Kak Tina Cantika Nareswari, selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you on the next episode. Bye-bye.